Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Masih semangat? Alhamdulillah masih. Oke, semangat ya walaupun habis tes, tapi tetap semangat belajar lagi buat nanti persiapan tes berikutnya gitu ya. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, silakan untuk dipimpin berdoa. Tempat duduk kiblat, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran dimulai, hari ini Ibu akan presensi dulu ya. 15 ya, nggak apa-apa. Nanti yang belum lengkap yang belum masuk bisa dicek lagi. Mungkin terkendala sinyal atau mungkin masih ada kegiatan lain, nanti bisa dihubungi gitu ya. Di pembelajaran sebelumnya kita udah mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Laporan keuangan. Iya betul, kemarin ya kita sudah mempelajari mengenai laporan keuangan. Nah, berdasarkan siklus akuntansi, setelah perusahaan itu menyusun laporan keuangan, maka langkah berikutnya yang harus disusun apa? Jurnal penutup. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai jurnal penutup. Nah, kalian bisa simak. Ya, oke. Nah, di materi hari ini, Ibu akan menyampaikan yang pertama dasar, kemudian indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran dari materi jurnal penutup ini. Kemudian yang kedua, kita masuk ke materinya, dan nanti ada latihan soal. Kemudian nanti juga Ibu akan kasih kuis. Nah ini ya, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di materi mengenai jurnal penutup ini. Jadi diharapkan kalian mampu menganalisis akun-akun untuk penyusunan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan untuk perusahaan jasa. Yang kedua, kalian harus mampu menganalisis dan menyusun jurnal penutup. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu menganalisis dan menyusun prosedur penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama, jadi jurnal penutup itu merupakan ayat jurnal untuk mengenalkan saldo akun sementara sehingga perusahaan dapat mengetahui laba atau rugi usaha selama satu periode. Nah, tujuan jurnal penutup ini ada beberapa, diantaranya menutup saldo yang terdapat pada setiap perkiraan sementara sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. Selanjutnya ada komponen dari jurnal penutup, jadi ada beberapa akun-akun yang perlu ditutup di akhir periode, yaitu ada akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan privel. Yang selanjutnya mengenai prosedur penyusunan jurnal penutup. Untuk yang prosedur pertama yaitu menutup semua akun pendapatan. Kemudian prosedur yang kedua yaitu menutup semua akun beban. Nah, kemudian prosedur yang ketiga yaitu menutup semua akun privel. Yang terakhir yaitu menutup semua akun laba rugi. Nah, di sini ada dua macam, tergantung perusahaan itu mengalami laba atau rugi. Untuk yang atas ini apabila perusahaan itu mengalami laba. Ya. Nah, ini contoh ya, contoh jurnal penutup. Jadi ketika perusahaan membuat jurnal penutup, formatnya seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oke. Kalau jelas kita masuk ke latihan soal. Kalian juga bisa lihat di LKPD yang Ibu udah share di Google Classroom. Ya, dikerjakan dulu ya. Nanti silakan kalau yang sudah selesai bisa mempresentasikan jawabannya. Kemudian yang lainnya yang tidak presentasi silakan dicek jawabannya apakah sama atau beda. Ada yang udah? Silakan yang sudah bisa sambil dipresentasikan biar nanti teman-teman yang lain bisa sambil menyimak jawabannya. Silakan yang mau presentasi siapa? Saya, Bu. Oke, Fatimah mau presentasi? Ya, silakan. Saya, coba Bu. sambil dilihatkan jawabannya ya. Penutup Enda Salon per 31 Desember 2018. Untuk tanggalnya tanggal 31 Desember, keterangan pendapatan salon debit
19.700.000. Kreditnya itu debit Sama, oke. Wah, sama semua ya. Coba Sama Bu. kita cek jawabannya. Dilihat di jawaban, ini Bu akan tampilkan kunci jawabannya. Silakan kalian cek. Betul jawabannya ini. Ada yang beda? nggak ada. Oke, nggak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada. Kuis untuk kalian, biar nanti mengukur kalian itu udah paham belum sih? Ya udah ya, silakan kalian bisa kerjakan. Juara pertamanya Naswa, yang kedua Cinta, ketiga Fatima. Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Ya udah, nanti kalian bisa belajar secara mandiri ya. Apabila nanti kalian mengalami kesulitan, silakan kalian bisa tanyakan. Oke, kalau gitu sebelum belajar dan diakhiri, ada yang mau menyimpulkan kegiatan hari ini kita belajar apa aja sih? Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Belva, silakan. Hari ini kita belajar mengenai apa aja? Jurnal penutup. Pengertian dari jurnal penutup yaitu ayat jurnal yang digunakan untuk mengenalkan saldo akun sementara sehingga perusahaan dapat mengetahui laba atau rugi usaha selama satu periode. Terus penyusunan prosedurnya itu, kalau yang pendapatan itu pendapatan di sebelah debit, kemudian kreditnya itu ikhtisar laba rugi. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini. Apabila nanti kalian ada yang mau ditanyakan, masih ada yang belum paham, kalian bisa WA saya atau WA di grup ya. Kalian bisa tanyakan, kita bisa diskusi bareng-bareng di situ gitu ya. Kemudian untuk penugasannya silakan kalian kerjakan. Nanti kalian bisa tulis di buku masing-masing. Kemudian minggu depan di pertemuan berikutnya kita akan membahas gitu ya. Akan untuk dipimpin berdoa dulu. Tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Jaga kondisi. Walaupun kalian masih PAS ya, masih PAS, silakan dipersiapkan untuk tes berikutnya. Jangan lupa belajar, jaga kondisi, biar besok kalian melaksanakan tes masih semangat gitu ya, dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kalian. Amin. Terima kasih atas waktunya ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.